dibuka seperti ini ya. Jangan digenggam, dibuka. Kalau dibuka jangan dilebarkan, dirapatkan. Dirapatkan, sunnah dirapatkan. Seperti ini, menghadap kepada kiblat. Macam ini sujudnya. Orang sujudnya ini. Ada orang sujud. Sah sujudnya sah. Sah sujudnya, yang penting ini kena tempat sujud. Sujudnya gini. Untuk sahnya sah, tapi tidak mendapatkan sunnah daripada sujud. Sunnahnya sujud. Ini sunnahnya sujud. Kita anggap remeh, malah ini doa sunnah. Tapi kalau kita lakukan, yang pertama, menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita tidak meremehkan sunnah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang disunahkan ketika sujud, kakinya jangan ngawang. Oh, kayak sikile ngawang. Sujud ini atau enggak ditempel lang ini tuh. Sampai dari pembahasan sunanus shalah. Sunanus shalah. Taban salat itu kalau kita perhatikan itu ada wajibnya, ada syaratnya, ada sunnah-sunnah sholat, juga ada makruhatus sholat, juga ada mubtilatus sholat. Jadi di sholat itu ada 5 perkara. Ada rukun, syarat, sunnah, makruh, sama mubtilatus sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Kita sudah membahas syarat dan arkanus sholat. Sekarang kita masuk di dalam sunnahnya sholat. Termasuk daripada sunnahnya sholat itu mungkin kemarin sudah yang masalah raf'il yadain, takbir itu sudah ya, sudah masalah raf'il yadain. Masalah ruku' sudah ya, i'tidal juga sudah. Terakhir kita masuk pembahasan daripada at-tahiyyat atau tasyahud. Sujud sudah sujud. Sujud belum. Sujud. Masuk pembahasan sujud. Sujud itu salah satu rukun daripada rukunnya salat, sujud. Ya, rukunnya sujud. Tapi yang disunnahkan dalam sujud apa? Yang pertama, kita membaca daripada subhana rabbiyal azimi a'la wa bihamdi. Itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, kalau nempelkan ini wajib ya kan. Sunnahnya menempelkan hidung. Itu sunnah. Nempelkan hidung ke tempat sujud. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dari berdiri, kalau mau ke sujud, itu sunnahnya yang pertama ya. Yang nempel itu lutut dulu. Jangan tangan dulu. Banyak kan orang Allah, tangannya wis dawong ini. Allahu Akbar. Kaki dulu. Setelah kaki, tangan. Setelah tangan, bareng antara dahi sama hidung tempelnya bareng. Itu sunnah. Sunnah yang setelahnya apa? Mata melihat tempat sujud walaupun dalam keadaan sujud. Lihat. Jadi fokuskan dalam satu titik. Jadi ketika kita sujud, ketika kita berdiri ya, mau sujud kan fokus satu titik. Ketika kita sujud jangan hilang fokusnya ini. Usahakan dalam satu titik. Dan ini mujarrab. Mujarrab apa? Mujarrab mengurangi minus di mata. Mujarrab mengurangi minus di mata. Tapi kalau dilakukan secara berlangsung ya, secara langsung, setiap sholat dia melakukan seperti ini. Ini mujarrab mengurangi minus di mata. Tidak perlu operasi, tidak perlu periksa, tidak perlu apa-apa. Dan ini sudah dilakukan mungkin sekitar 4 tahun lalu. Orangnya masih ada, masih hidup. Dia menceritakan tentang faedah melihat atau memandang tempat sujud dalam satu titik. Fokus di satu titik. Fokus satu titik. Itu bisa mengurangi daripada minus di mata. Yang setelahnya sunnah daripada sunnahnya sujud,
Wad'ul yadain, meletakkan dua tangan. Kalau meletakkan dua tangan di tempat sujud wajib kan? Ini karena Allah sujud. Sunnahnya apa? Sunnahnya ini tangan sejajar dengan apa ini? Bahu. Sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu. Itu sunnahnya sejajar. Sehingga sesuatu yang jatuh dari bahu tidak mengenai tangannya. Sunnahnya seperti itu. Sejajar dengan bahunya. Itu sunnah. Jadi tidak perlu terlalu ke belakang. Jadi orang yang sujud tangannya di belakang. Sebetulnya nggak masalah, sujudnya sah. Tapi dia tidak melakukan sunnah daripada sunnahnya sujud. Kemudian laki-laki itu disunnahkan untuk melebarkan tangannya. Tapi lebar yang sekiranya tidak sampai pandangan itu jelek. Jadi kalau terlalu lebar kan jelek. Sholat Allahu Akbar. Karena berenang apa sih? Ya, normal aja sedikit. Itu sunnah. Tapi kalau perempuan enggak. Perempuan enggak disunnahkan untuk melebarkan. Bahkan perempuan disunnahkan untuk menutup. Li'annaha astar lahunna. Itu yang lebih tertutup bagi perempuan. Kemudian sunnah berikutnya laki-laki. Sunnah bagi seorang laki-laki untuk antara pahanya sama perutnya itu enggak dempet. Agak maju jadi sujudnya itu. Agak maju. Beda sama perempuan. Perempuan gak kayak gitu. Perempuan agak tertutup sedikit. Itu sunnah. Sujud seperti ini sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah, gak wajib. Hukumnya sunnah. Kemudian tangan. Ini siku diangkat. Jangan gini sujudnya. Iya, itu semain subuh biasanya. Lama kayak nggak apel. Semain subuh ini. Makanya ada sebagian gerakan-gerakan di dalam sholat itu seperti gerakan hewan. Ada gerakan anjing, ada gerakan beberapa gerakan itu ada di dalam sholat itu hukumnya makruh. Ya, ininya diangkat. Ini apa namanya? Sikunya diangkat. Kemudian tangan itu sunnahkan dibuka seperti ini ya. Jangan digenggam, dibuka. Kalau dibuka jangan dilebarkan, dirapatkan. Sunnah dirapatkan. Seperti ini, menghadap kepada kiblat. Macam ini sujudnya. Orang sujudnya ini. Ada orang sujudnya. Sah sujudnya sah. Sah sujudnya, yang penting ini kena tempat sujud. Sujudnya gini. Untuk sahnya sah, tapi tidak mendapatkan sunnah daripada sujud. Sunnahnya sujud. Ini sunnahnya sujud. Kita anggap remeh. Malah ini sunnah. Tapi kalau kita lakukan, yang pertama, menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita tidak meremehkan sunnah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang disunahkan ketika sujud, kakinya jangan ngawang. Kayak sikile ngawang. Sujud ini atau enggak ditempel lagi ini dok. Enggak nempel lagi. Tekuk enggak apa-apa. Karena kalau dari sekarang sudah dibiasakan seperti ini, kelak nanti tuanya enggak bakal nyentuh. Merasa sakit karena enggak ada terbiasa. Dibiasakan dari sekarang, ditekuk sedikit. Oh, enggak bisa semua. Jempolnya tok enggak apa-apa. Jempol sama sebelah jempol itu. Telunjuk kaki. Apa kok jenenge telunjuk? Nuting ge sikil lah. Itu lah. Gini-gini tidak masalah. Tekuk lawas itu sunnah. Sunnah. Menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Itu hukumnya sunnah. Kakinya jangan dilebarkan. Nggak sunnah dilebarkan. Apalagi tidak pakai celana. Bahaya sing buring kok. Bisa fitnah. Enggak jauh terlalu lebar kan. Yang normal aja. Itu sunnah-sunnah daripada sujud. Nanti kalau misalnya imam masih belum berdiri, kita sudah baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, imam belum berdiri, tambahin lagi sampai berapa maksimal? 11. Maksimal berapa? 11. Kalau belum selesai juga imam belum berdiri, baca doa. Apapun doanya. Supaya kita tahu
bahwasanya kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kecuali dalam sholat saja. Dan itu termasuk salah satu keadaan kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan sujud. Karena itu memang benar-benar khalisiyatul ubudiyah. Memang benar-benar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu. Kalau belum bangun juga imamnya bangunin tidur. Guru iki mah. Aku wis maca sulas. Wis donga. Akhirnya ya karena ngene. Ojo ngomong, woi ngono coba batal semuanya. Karena ya turu iki mah berat ya. Modelnya memang bengi delok euro model. Itu sunnah-sunnahnya sujud seperti itu. Dilakukan, diterapin. Ya, terapin dari sekarang. Kalau kita nggak bisa, ini kita nanti pulang, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ajarkan. Itu salah satu cara metode untuk gampang dihafal. Seperti itu. Kalau kita dapat ilmu satu, kita pendem, terus kita nggak lakukan, lupa. Minimal kalau kita nggak bisa melakukan, kita ajarkan kepada seseorang. Ya, kamu anak saya sini. Kalau sholat yang benar, sholatnya begini. Dapat dari mana, Pak? Wis menengok. Wis menengok sembayang ini. Kan di bagus menengok sembayang. Amono sih tegas. Ya. Gak percaya ayo aku. Malam Minggu. Jadi gak keloyongan. Ya. Tak apa-apa ya. Tak apa-apa. Jangan. Kemudian dulu di antara dua sujud, itu namanya al-julus bainas sajdataini. Duduk di antara dua sujud, sunnahnya itu yaitu duduk dengan duduk iftirash. Iftirash itu yang kaki kiri dijadikan tempat duduk, yang kaki kanan diberdirikan. Seperti kita biasanya. Itu namanya jalsatul iftirash. Namanya iftirash. Itu disunnahkan ketika duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash itu disunnahkan di beberapa keadaan. Yang pertama, ketika duduk di antara dua sujud. Yang kedua, ketika tasyahudul awal. Yang ketiga, ketika jalsatul istirahah. Biasanya orang-orang mau sujud, dari sujud mau ke berdiri itu pakai duduk dulu kan. Itu duduk sunnahnya jalsatul istirahah. Bagi orang yang nggak bisa berdiri, salatnya duduk. Duduknya bagaimana? Duduk iftirash. Bagi orang yang telat, dia sekarang sholatnya masih 3 rakaat, imam sudah salam, kan dia duduk mau nambah 1, ya kan? Duduknya duduk jalsatul iftirash. Bagi yang mau sujud sahwi, kalau kita sholat misalnya lupa nggak kunut, tahiyat akhir jangan duduk tawarruk, jangan, duduknya iftirash, karena kita mau sujud sahwi. Pokoknya setiap duduk yang tidak salam itu disunahkan iftirash. Setiap duduk yang akan kita lakukan namanya salam itu disunahkan tawarruk. Tawarruk itu yang kakinya dikeluarkan, kaki kirinya dilewatkan. Itu namanya tawarruk. Itu sunnah. Kita terapin dari sekarang sunnah. Kemudian tasyahudul akhir. Tasyahudul akhir itu yang wajib kita baca at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyat. Kemudian salat ala Nabi SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang lebih afdal, yang lebih utama pakai salat Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai selesai. Kemudian ditambahin doa. Allahumma inna a'udzubika min ومن عذاب القبر ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال من المغرب والمأثم اللهم إنا نسألك ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أقرب مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Itu doa. Doa enggak wajib, cuma dianjurkan. Kita ta'awudz, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang akan timbul di akhir zaman. Dari fitnah-fitnah, baik itu dari fitnah akhir zaman, baik itu dari fitnahnya Masihud Dajjal, baik itu dari fitnahnya perempuan, baik itu dari fitnahnya anak-anak kita dan sebagainya. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu assalam. Salam itu wajibnya cuma bilang assalamualaikum. Selesai.
Adapun nolehnya pun nggak wajib. Yang wajib itu cuma mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Salam yang pertama, salam yang kedua pun juga sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya itu ikut salamnya. Salamnya bagaimana? Salamnya itu sekiranya pipinya yang di depan itu bisa terlihat dengan orang yang di belakang. Itu sunnahnya. Ojo ini toh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Banyak itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Awan ini subuh. Ini subuh itu kadang tahiyat, tangi-tangi wis subhanallah. Mora melok subhanallah deh. Kabar ya, telan deh apel. Wis pokoke ndek apel iku ono kabeh wis. Tahiyat iki kita melok tahiyat. Asyhadu tangane ngene lho tangane. Mau kak salam-salam iki wah demone akeh gimana. Ila rabbi anta maulana subhanallah. Mora ngene. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak dieling no. Guru salam. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Salam sunnah. Tapi nolehnya salam itu wajib, nolehnya hukumnya sunnah. Ketika noleh, sunnahnya pas apa sih ketika noleh? Pas assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah nolehnya. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan adalah sangat ketika kita mengatakan mim daripada alaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada pendapat yang kedua ketika kita mengatakan atau melafazkan waw dari warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sunnah, nggak wajib sunnah. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga nambahin pakai yang kedua ya kan? Itu sunnahnya. Assalamualaikum itu yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Sunnah yang keempat menambahkan lafaz warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah itu sunnah. Tapi wabarakatuh sunnah benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil lafaz wabarakatuh ini sunnah apa enggak? Di sini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan tidak sunnah sama sekali wabarakatuh itu. Enggak sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Yang ketiga ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Kalau sholatnya sholat jenazah itu ditambahin wabarakatuh. Tapi kalau bukan sholat jenazah nggak usah tambahin wabarakatuh. Jadi kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah tambahin wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat kalimat assalamualaikum itu hamzahnya itu termasuk daripada rukunnya salam. Jadi aja fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana assalamualaikum? Salam. Ya, ada assalamualaikum warahmatullahi. Itu harus disebutkan hamzahnya itu. Jangan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kadang orang nggak tersebut, mungkin karena terlalu cepat sholatnya dan lain sebagainya nggak tersebut. Hati-hati sholatnya nggak sah. Iya, hati. Kemudian sunnah setelahnya ini bagi makmum ya. Sunnahnya juga jangan salam sebelum imam selesai dari salamnya. Imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua baru kita mulai salam. Assalamualaikum. Kenapa seperti ini? Takutnya imam itu ketika salam yang pertama dia ternyata ada yang lupa.
Mungkin dia lupa kurang 1 rakaat, mungkin dia lupa belum sujud sahwi, mungkin dia lupa salah satu rukun dan lain sebagainya, sehingga dia mau menambah. Kan kita wajib ikut sebagai makmum ikut. Makanya kita nggak disunahkan untuk salam dulu. Nunggu imam selesai salam yang kedua selesai, baru kita salam. Nek saya gak imam gorong salam, kita harus mari sebenarnya. Imam saya ini assalamualaikum mulai. Itu Jumatan deh ampel. Wis akeh ku contoh akeh ampel ku akeh. Ya percaya semuanya udah jopo sebelah gini. Ya saja. Ya biar ciliane ngono modelin. Ada iki imam sih. Assalamualaikum bagus Joko sejadah wis ngalir. Melayu kan, sejadah Melayu. Mau sembahyang dilewati kabel. Melayu balapan tutup masuk ke DC. Ada jajan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Kemudian bagi makmum juga sunnah. Kenapa kok disunahkan diundur daripada salamnya imam? Ketika makmum salam, kan kanan imam dulu kan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu makmum yang kiri ketika salam niatkan, atau makmum yang kanan itu niatkan menjawab daripada salamnya imam. Itu dapat pahala gitu. Padahal lafadznya sama, assalamualaikum warahmatullahi. Lafadznya sama. Tergantung niat kita. Kalau niat kita cuma karena itu sudah biasa, itu sebuah rukun, sebuah kewajiban yang harus dituntaskan, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita diniatkan, oh ini sunnah, oh niatkan jawab salamnya imam, oh niatkan ini, oh niatkan ini, oh dapat pahala. Satu perilaku yang kita lakukan sama dengan yang lain, cuma bisa pahalanya nambah karena niatkan ini, niatkan, dapat pahalanya. Makanya itu pentingnya belajar. Jadi sholat kita makanya rak'atin minal alim khairun min alf rak'ah min ghairi ilmin. 2 rakaat dari orang yang berilmu itu lebih afdal, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang yang tidak pakai ilmu. Karena itu tadi khusyuknya, ma'aninya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya semua diperhatikan. Kemudian setelah salam, ini yang banyak sunnah, namanya sunnah mahjurah. Setelah salam itu istighfar 3 kali, memegang dari ubun-ubun kepalanya, diusapkan ke mukanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Ojo mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah HP. Sopo mangecek ya. HP ketek sembahyang matikan HP ketika sholat. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad itu kalau sholat beliau selalu tidak mau ada tamu. Sudah masuk waktu sholat, semungkin sebelum waktu sholat beberapa menit itu tamu sudah di-stop. Kenapa? Karena beliau mempersiapkan dirinya untuk sholat. Semua tamunya itu masalahnya diselesaikan supaya ketika sholat tidak memikirkan masalah-masalah tamu yang datang. Tadi pikirkan. Tuh kita orang dah. Imam lu saya sembahyang, wis sakbar kita orang sing ngene. Oh si gorong. Siratal ladzina siratal. Waladhdallin waladhdallin. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli. Ya Rabbi wa lu. Kayak apa? Kadang diuncal loh abene. Moroloko. Itu juga termasuk salah satu. Bahkan angkanya ada salah satu sunnah itu lebih afdal daripada wajib. Sunnah padahal itu pahalanya lebih tinggi daripada yang wajib. Yang pertama apa? Yang pertama ibda'us salam. Kita memulai salam. Memulai salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawabnya hukumnya. Tapi pahala yang didapatkan oleh orang yang memulai salam itu lebih tinggi daripada orang yang menjawab salam. Itu lebih tinggi. Yang kedua, orang bayar utang wajib tidak? Bayar utang kan wajib. Tapi kalau kita kudu diikhlas non dah. Kan mampu, kurang mampu ya wis. Kok ae.
Misal utang berapa? Oh, misal utang 500.000 ya. Waktu yang sudah ditentukan seminggu misal. Sampai seminggu belum bisa bayar. Ya wis. 2 hari lagi ya wis. Oh, tidak bisa. Ya wis. 4 hari lagi. Terus ditunda-tunda terus. Itu hukumnya apa? Sunnah kan? Itu hukumnya sunnah. Membayar itu hukumnya apa? Wajib. Ini perlakuan yang sunnah, lebih afdal daripada yang wajib. Bahkan sebagian riwayat mengatakan setiap harinya orang yang mengundur utang, orang yang punya utang ini tidak bisa bayar, akhirnya sama orang itu tadi diundur. Itu setiap harinya dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia sedekah dengan jumlah yang diutangi. Dia misal dia ngutangin orang 1 juta, ya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu itu dia dihitung setiap harinya sedekah 1 juta. Padahal dia nggak sedekah. Karena dia. Termasuk juga yang sunnah apa? Orang itu kalau mau sholat wajib wudu nggak? Wajib kan wudu, wajib siap-siap tutup aurat dan lain sebagainya. Ini ada yang lebih afdal apa? Sebelum masuk waktu sholat, kita sudah siap-siap untuk menghadapkan sholat. Sebelum adzan zuhur kita sudah di masjid. Sebelum adzan zuhur sudah tutup aurat. Sebelum adzan zuhur sudah wudu. Sebelum adzan zuhur sudah siap-siap untuk sholat. Sebelum adzan zuhur sudah berdiri di shaf siap untuk melakukan sholat. Itu perbuatan sunnah. Tapi ini lebih afdal daripada yang wajib. Ini kita nggak bakal tahu kalau kita nggak belajar. Jadi dari belajar kita bakal tahu. Mudah-mudahan yang sedikit dari ini ya bisa bermanfaat insyaallah bagi kita semuanya dan bisa menjadikan awal permulaan yang baik di awal tahun ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah bijah tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kulla sura bi sajjina min hadha min al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.